Sehingga partisipasi masyarakat ini hanya sebatas administrasi di atas kertas semata. Nah, ini yang tidak kita inginkan di desa, karena perencanaan penggunaan dana desa ini penting juga masyarakat tahu, masyarakat terlibat, dan masyarakat ikut merencanakan dan mengambil keputusan. Itu yang paling penting sebenarnya. Partisipasi itu bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar tahu. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Halo kawan-kawan Desa Bicara, kembali lagi di channel YouTube-nya Desa Bicara. Nah, kali ini kami dari Desa Bicara ingin menyampaikan melalui video ini kemudian tentang beberapa waktu yang lalu Menteri Desa PDTT menyampaikan bahwasanya akan dikeluarkan satu kebijakan terkait dengan prioritas dana desa untuk tahun 2023 gitu ya. Nah, peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia ini bernomor 8 tahun 2022. Nah, Permendes PDTT nomor 8 ini tahun 2022 mengatur tentang yang pertama terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Yang kedua, pedoman pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2023. Nah, beberapa poin penting dari Permendes ini berkaitan juga terdiri dari tentu prioritas penggunaan dana desa, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Yang ketiga, publikasi dan pelaporan. Dan yang terakhir tentunya adalah penggunaan. Nah, kami dari Desa Bicara melihat beberapa kebijakan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa ini menjadi acuan betul bagi Bapak Ibu, kawan-kawan di desa gitu ya, di pemerintahan desa untuk merencanakan, mengatur dan mengurus desa serta kemudian rakyat di desa gitu ya. Maka kemudian prioritas penggunaan dana desa berkaitan dengan hal-hal yang diatur dan diurus yang berdasarkan pada kewenangan desa. Ya, berdasar pada kewenangan desa. Nah, tentu kemudian kebijakan Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 ini untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs. Nah, tujuan SDGs ini berkaitan dengan yang pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua, berkaitan dengan program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Nah, dari tiga prioritas gitu ya untuk percepatan, kalau di Kementerian Desa itu ada namanya SDGs Desa ya. Nah, yang pertama itu terkait dengan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Ini meliputi gitu ya beberapa hal gitu ya. Di antaranya pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama gitu ya. Yang kedua, pengembangan usaha ekonomi kreatif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Dan yang terakhir tentu adalah untuk pengembangan desa wisata. Nah, pemulihan ekonomi nasional ini sesuai dengan kewenangan desa. Ini lebih mendorong pada bagaimana kemudian penguatan badan usaha milik desa atau BUMDesa di desa Bapak Ibu, di desa kawan-kawan untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan potensi gitu ya, ekonomi, sehingga kemudian bisa meningkatkan pendapatan bagi desa, juga bisa mensejahterakan masyarakat di desa. Tentu juga ada upaya pengembangan desa wisata. Sedangkan dari program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, ini berkaitan dengan perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Yang kedua, ketahanan pangan nabati dan hewani. Yang ketiga, pencegahan dan penurunan stunting. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga desa. Kelima, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keenam, perluasan akses layanan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Ketujuh, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa di setiap desa. Kedelapan, penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Kesembilan, bantuan langsung tunai.
untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, itu jika perencanaan pengelolaan atau alokasi penggunaan dana desa itu jika dilihat dari program prioritas nasional. Jadi ada 9 ya yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dan kawan-kawan di desa. Dari segi penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam, ini meliputi 2 hal. Mitigasi dan penanganan bencana alam. Yang kedua adalah mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Berikutnya yang terakhir, terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa. Ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tentu dalam setiap kebijakan dari Kementerian Desa juga mendorong keterlibatan masyarakat. Nah, dalam Permendes PDTT ini bagaimana sebenarnya keterlibatan masyarakat gitu ya. Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa ini. Partisipasi masyarakat desa dilakukan dengan cara bisa terlibat dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa, menyampaikan usulan program dan atau kegiatan, memastikan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa. Yang terakhir, terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa. Tentu pemerintah desa berkewajiban dalam peraturan menteri ini ditegaskan bahwasanya pemerintah desa wajib untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Jadi memang agar dana desa ini juga selain juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya, dana desa ini juga bisa lebih tepat sasaran digunakan di desa. Hal menariknya menurut kami dari Desa Bicara adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2002 ini. Yang pertama, bagi kami Desa Bicara, BLT-DD tetap ada menjadi prioritas dari alokasi dana desa. Walau kemudian evaluasi dan perkembangan BLT dana desa yang ada mulai dari kemarin saat pandemi sampai dengan detik ini di dalam kebijakan Permendes Nomor 8 Tahun 2020 ini juga tetap ada. Ini harus bisa kita evaluasi gitu. Dalam artian melihat sejauh mana kemudian BLT dana desa, BLT terutama berasal dari dana desa ini seperti apa perkembangannya di desa, dan ini harus kita evaluasi bersama ya. Walau memang kebijakan BLT ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 kalau tidak salah ya, tentang relokasi anggaran gitu ya. Nah, yang kedua, kami Desa Bicara melihat bahwa poin partisipasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan untuk diperhatikan dalam musyawarah desa dalam perumusan penetapan prioritas dana desa ini. Walau kemudian harus kita akui praktek di lapangan kadang level partisipasi masyarakat ini juga terbentur soal bagaimana pemerintah desa dan BPD gitu ya, mendorong keterlibatan masyarakat desa. Nah, ini menjadi penting. Begitu juga pelaksanaan musyawarah desa ini terkadang terburu-buru sehingga partisipasi masyarakat ini hanya sebatas administrasi di atas kertas semata. Nah, ini yang tidak kita inginkan di desa, karena perencanaan penggunaan dana desa ini penting juga masyarakat tahu, masyarakat terlibat, dan masyarakat ikut merencanakan dan mengambil keputusan. Itu yang paling penting sebenarnya. Partisipasi itu bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar tahu. Yang ketiga, bagi kami Desa Bicara, terkait dengan perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa masih menjadi tanggungan dari dana desa. Nah, ini menarik. Perbaikan data program SDGs desa yang didorong oleh Kementerian Desa ini pembiayaannya masih dicantolkan di dana desa. Nah, ini cukup menarik. Bukan berarti pemerintah pusat melalui Kementerian Desa tidak bisa mengarahkan gitu. Tapi kemudian apakah kemudian pendataan SDGs desa ini bagian dari kebutuhan dalam perencanaan di desa? Nah, yang keempat bagi kami Desa Bicara, hal menariknya adalah ada 3% paling banyak dari pagu dana desa dari masing-masing desa untuk operasional pemerintahan desa. Ini menarik di peraturan ini, karena beberapa waktu yang lalu Kementerian Desa melalui Pak Menterinya memang menyampaikan terkait dengan adanya alokasi dana desa untuk kepentingan operasional pemerintah desa. Nah, ini bisa menarik bagi Bapak Ibu dan kawan-kawan di desa gitu ya, untuk meningkatkan peran dari aparatur pemerintah desa gitu, untuk lebih
lebih kuat dalam pengelolaan, perencanaan dan pelayanan bagi masyarakat di desa gitu. Semoga kemudian dana operasional yang paling banyak 3% ini dari pagu dana desa di masing-masing desa bisa digunakan untuk upaya peningkatan pelayanan, peningkatan program perencanaan program bagi desa gitu ya. Nah, tentu sebagai penutup dalam video ini kami melihat dari Desa Bicara bagaimana kemudian kawan-kawan Desa Bicara terkait dengan kebijakan baru Permendes nomor 8 tahun 2002 ini tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Ya, semoga kebijakan ini menguatkan semangat berdesa bagi kawan-kawan, bagi Bapak Ibu yang sedang bekerja untuk menguatkan desa melalui kewenangan desa yang dimiliki oleh desa. Nah, dalam beberapa kesempatan juga Menteri Desa PDTT juga mendorong akan ada perubahan kebijakan masa jabatan kepala desa. Nah, ini juga menjadi menarik. Yang menarik sebelumnya melalui peraturan Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait dengan alokasi 3% dari dana desa untuk operasional ya pemerintah desa. Nah, yang ide berikutnya yang menarik lagi adalah masa jabatan kepala desa yang awalnya 3 periode, satu periode itu 6 tahun, jadi total 18 sekitar 18 ya, 18 tahun menjadi 2 periode. Tapi dalam satu periode itu 9 tahun. Nah, ini mungkin bisa jadi kajian bersama Bapak Ibu, kawan-kawan di desa seperti apa sebenarnya upaya beberapa perubahan kebijakan ini bisa menguatkan pemerintah desa, pemerintahan desa melalui BPD-nya juga. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa. Itu dulu video kali ini dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat berjuang Bapak Ibu, kawan-kawan di desa. Semoga prioritas penggunaan dana desa di desa Bapak Ibu, di desa kawan-kawan bisa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa masing-masing. Salam berdesa.